Kompolnas optimistis kasus Vina Cirebon bakal diungkap tuntas. Harapan kami Kompolnas dilakukanlah audit investigasi atau audit penyidikan, dicek betul ketika proses pertama itu sudah SOP-nya benar atau tidak, pembuktiannya benar atau tidak. Karena begini, yang beredar di netizen kan kemarin salah tangkap, tapi yang beredar setelah ditangkapnya Peggy ini justru jangan asal tangkap, jangan sampai diksi asal tangkap ini kemudian justru merburu Citra Polri. Ini menurut kami peringatan untuk polisi, artinya remind untuk polisi harus lebih hati-hati, karena sekarang yang ngawasi nggak hanya Kompolnas, yang ngawasi ini netizen 62 di mana jumlahnya jutaan. Tolong tidak pakai lama, segera copot PTDH dan kemudian proses pidana. Kapolres harus mampu menegur anggotanya yang di level polsek. Demikian juga Kapolda harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Dan saya tidak mau ke depan masih terjadi hal-hal seperti ini dan kita tidak mampu melakukan tindakan tegas. Tolong ini disikapi dengan serius dan saya minta langkah-langkah berikutnya. Lagi-lagi saya berikan apresiasi pada seluruh kerja keras anggota. Tetap semangat. Yakin bahwa kalau apa yang Anda lakukan di lapangan benar sesuai SOP, namun demikian kesengajaan apalagi oleh oknum yang kemudian dampaknya bisa menjatuhkan marwah organisasi, maka saya minta tidak ada keraguan untuk mengambil langkah. Mungkin polisi hati-hati, dia nggak mau kasih sketsa, jangan sampai salah tangkap lagi gitu loh. Ya ini gitu. Nah jadi pertanyaan, apakah betul dia ini si Peggy? Oke. Iya kan? Kalau betul Peggy, apakah dia orang yang disuruh, apa memang dia intelektual provokatusnya, otaknya gitu loh. Nah kita lihat, kalau dari lihat latar belakang keluarganya, apa iya dia punya kendaraan, dia bisa menjadi geng motor, yang ini gitu loh. Iya kan? Itu kan publik kan menanya, apa iya? Nah, anggaplah sekarang ya, anggapan akademis ya kita bicara. Kalau itu terjadi sesuatu yang tidak dipercaya, toh sekarang nuduhnya kan pelakunya ke si Peggy ini kan. Nah, kaitan Peggy ini sebagai pelaku kan hal yang lain. Sebenarnya kan yang 8-nya kan jadi saksi, tapi kalau tidak ada keterkaitan justru ini kan menarik. Sebenarnya dulu penyidikan itu kenapa gitu ini? Apakah ini 11 pelakunya, atau sebenarnya 3, atau pihak lain, atau yang 7? Nah, justru tadi berkatakan diulang-ulang oleh Pak Beni, yang satu ini akan membuka titik cerah gitu. Oke lah, dengan ekstrim ya, yang putusan walaupun ikrar itu katakan peradilan sesat, mohon maaf sekali, mohon maaf, bukan berarti ya bahwa si Peggy ini bisa bebas atau bisa dilepas atau bisa dilapas. Justru ini akan membuka cerita baru gitu. Press release itu yang sebenarnya apa, tapi yang lebih penting lagi nanti kita ngomong di pengadilan gitu kan, itu kan terungkap semua ya, dari mulai sering ketemu atau kenapa lama, atau ada kaitannya 8 sama yang 1 atau sebenarnya 3 ada 2 orang lagi, itu kan terungkap. Ya menarik, tapi catatan saya sekali lagi, mudah-mudahan ya kita kawal rame-rame semua, terus ada Pak Beni sebagai komisi kepolisian polisian ini ya harus diiniin dong. Subang aja bisa, yang sebelum Subang aja bisa, masa ini dengan profil situasi tempat yang begini 8 tahun Pak Beni. Ya. Sehingga menurut saya langkah-langkah yang sekarang disampaikan, kemarin sudah ada statement menangkap, kemudian netizen kan saya pantau sekali di medsos itu mendesak untuk ditampilkan wajahnya, tapi kan polisi dengan alasan penyidikan masih menunda. Nah ini kita ingin agar prinsip-prinsip scientific crime investigation dilakukan benar, kemudian audit investigasi dilakukan, sehingga jangan sampai tadi diksi salah tangkap ini berubah menjadi asal tangkap. Ini akan lebih berbahaya daripada yang kemarin sudah berkembang setelah viral ini. Tolong. Komisi Kepolisian Nasional mengaku optimistis kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 bakal diungkap secara tuntas oleh Polda Jawa Barat. Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto menyebut dari hasil klarifikasi kepada Polda Jawa Barat, penyidik masih terus melakukan pengejaran terhadap ketiga pelaku yang masih buron. Oleh karenanya ia meyakini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat bakal mampu menuntaskan kasus tersebut. Terlebih kata dia, Polda Jawa Barat sebelumnya juga telah berhasil mengungkapkan kasus pembunuhan Subang yang tidak kalah sulit. Saya optimistis terungkap karena Kombes Surawan di Skrimun Polda Jabar berhasil mengungkapkan kasus pembunuhan Subang dan akhirnya maju ke pengadilan.
Ini sebuah prestasi dan saya harap di kasus ini juga sama, jelasnya kepada wartawan. Di sisi lain, Benny mengaku semakin yakin kasus tersebut bakal terungkap lantaran juga telah mendapatkan atensi dari Barreskrim Polri. Ia meyakini penyidik akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengusut keberadaan ketiga DPO tersebut, termasuk kata Benny dengan membuka kembali barang bukti dan pemeriksaan terhadap para narapidana. Tentunya Polri akan memfokuskan kekuatannya untuk segera mengungkapkan dan menuntaskan kasus pembunuhan ini, jelasnya. Lebih lanjut, Benny juga membantah ihwal adanya kabar keterlibatan anggota Polri yang dengan sengaja menutupi kasus tersebut. Ia justru mengatakan salah satu korban pembunuhan yakni Eki merupakan anak dari perwira pertama Polri. Apa yang beredar di media sosial keterlibatan anggota sudah disampaikan Kombes Surawan bahwa itu tidak benar. Justru salah satu korban merupakan anak perwira polisi, bukan dari ketiga pelaku, jelasnya. Komisi Kepolisian Nasional mengaku optimistis kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 bakal diungkap secara tuntas oleh Polda Jawa Barat. Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto menyebut dari hasil klarifikasi kepada Polda Jawa Barat, penyidik masih terus melakukan pengejaran terhadap ketiga pelaku yang masih buron. Oleh karenanya, ia meyakini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat bakal mampu menuntaskan kasus tersebut. Terlebih, kata dia, Polda Jawa Barat sebelumnya juga telah berhasil mengungkapkan kasus pembunuhan Subang yang tidak kalah sulit. Saya optimistis terungkap karena Kombes Surawan di Skrimun Polda Jabar berhasil mengungkapkan kasus pembunuhan Subang dan akhirnya maju ke pengadilan. Ini sebuah prestasi dan saya harap di kasus ini juga sama, jelasnya kepada wartawan. Di sisi lain, Benny mengaku semakin yakin kasus tersebut bakal terungkap lantaran juga telah mendapatkan atensi dari Barreskrim Polri. Ia meyakini penyidik akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengusut keberadaan ketiga DPO tersebut, termasuk kata Benny dengan membuka kembali barang bukti dan pemeriksaan terhadap para narapidana. Tentunya Polri akan memfokuskan kekuatannya untuk segera mengungkapkan dan menuntaskan kasus pembunuhan ini, jelasnya. Lebih lanjut, Benny juga membantah ihwal adanya kabar keterlibatan anggota Polri yang dengan sengaja menutupi kasus tersebut. Ia justru mengatakan salah satu korban pembunuhan yakni Eki merupakan anak dari perwira pertama Polri. Apa yang beredar di media sosial keterlibatan anggota sudah disampaikan Kombes Surawan bahwa itu tidak benar. Justru salah satu korban merupakan anak perwira polisi, bukan dari ketiga pelaku, jelasnya.